Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kita, yaitu tentang grafik fungsi logaritma. Di sini kita mereview sedikit grafik fungsi eksponen ya. Ingat ya, kalau fungsi eksponen itu bentuknya adalah Y sama dengan K dikali A pangkat X untuk A positif, A-nya tidak sama dengan 1, K positif, dan K adalah bilangan real. Sedangkan untuk langkah-langkah melukis grafik fungsi eksponen itu adalah menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Dengan kata lain, syaratnya adalah X sama dengan 0. Menentukan titik-titik bantu dengan menggunakan daftar. Yang ketiga, melukis grafik. Ya. Ini adalah review sedikit menggambar fungsi eksponen. Lantas kalau logaritma gimana? Nah, fungsi logaritma itu adalah fungsi dengan bentuk Y sama dengan A log Kx, di mana A positif, A tidak sama dengan 1, K tidak sama dengan K positif, A K bilangan real. Langkahnya sama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0, kalau tadi kayaknya sumbu Y ya, sumbu Y dengan X sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik bantu dengan menggunakan daftar. Yang ketiga, melukis grafik. 01 ya, nomor 1 contoh. Lukislah sketsa grafik fungsi Y sama dengan 2 log X. Langkah yang pertama, kita gunakan titik potong dengan sumbu X, atau dengan kata lain Y-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh 0 sama dengan 2 log X di sini. Hal ini kita transformasikan ke dalam bentuk eksponen, yaitu kita peroleh menjadi X sama dengan 2 pangkat 0, X-nya kemudian sama dengan 1. Sehingga kita peroleh titiknya adalah 1,0. Oke, titik potong dengan sumbu X adalah 1,0 di sini ya. Kemudian untuk grafiknya bagaimana? Di sini kita membuat tabel titik bantu X, Y, X, Y ya. X-nya setengah, Y-nya adalah negatif 1, X-nya 1, Y-nya adalah 0, X-nya 2, Y-nya 1, X-nya 4, Y-nya 2. Nah, bisa dipahami ya. X-nya setengah, Y-nya negatif 1 di sini, X-nya 2, Y-nya 1 di sini, X-nya 4, Y-nya 2 di sini, dan seterusnya ini ke sana. Dan ini akan asimtot terhadap sumbu Y. Asimtot itu tidak pernah memotong sumbu Y itu nanti ya. Mungkin bisa dipahami terlebih dahulu yang langkah-langkahnya, tabel titik bantu dan gambar grafiknya. Kita ke contoh yang kedua, yaitu yang basisnya adalah pecahan. Lukislah sketsa grafik fungsi Y sama dengan sepertiga log X. Yang pertama, kita cari titik potong dengan sumbu X, nah, alias Y-nya sama dengan 0, sehingga kita peroleh X-nya juga sama dengan 1 ya. Jadi titik potongnya adalah 1,0 di sini ya. Kemudian tabel titik bantu. Kalau kita punya X-nya sepertiga, Y-nya 1,
Kalau kita punya X-nya 1, Y-nya 0. Kalau kita punya X-nya 3, Y-nya negatif 1. Kalau kita punya X-nya 9, Y-nya negatif 2. Sehingga kita peroleh seperti ini ya grafiknya. Perbedaannya tadi, kalau dengan yang basisnya tidak pecahan atau lebih dari 1 ya tadi ya, itu bentuknya mengarahnya naik ke atas kanan ya. Kalau ini turun ke kanan ke bawah. Ya, seperti itu beberapa ciri-ciri dari grafik fungsi logaritma. Kita next ke contoh yang ketiga. Tentukan titik potong dengan sumbu X dari fungsi Y itu adalah 3 log 2X kuadrat dikurang 12X plus 17. Tadi apa? Syarat perpotongan dengan sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Ya, tinggal kita sama dengankan 0 saja ya. Kita ingat sifat eksponen yang kalau kita punya A log Fx sama dengan A log Gx. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Nah, di situ berlaku di log juga. Jadi kita punya A log Gx, A log Fx akan sama dengan A log Gx, gitu ya. Atau kalau kita punya bentuk yang seperti ini, tinggal kita transformasikan saja ke bentuk eksponen. Kita punya 3 log bla 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 sama dengan 0. Jadinya bla 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 sama dengan 3 pangkat 0. Nah, dengan kata lain, 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 17 itu sama dengan 1. Satunya bisa kita pindah ke ruas kiri, kemudian kita bagi 2. Di sini kita bagi 2 semua ya, jadinya x kuadrat dikurang 6x plus 8. Jadi kita punya x min 4 kali x min 2 dengan titik potongnya adalah x1-nya 4, x2-nya 2. Jadi titik potongnya adalah 4,0 dan 2,0. Begitu. Silakan dicermati dulu, barangkali ada yang mau diserapi atau dipahami teman-teman. Oke, next ini ada sedikit soal latihan. Nah, 1 sampai 5 saya kira it's okay, nanti kita bisa itu ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara melukis. Kalau yang nomor 6, itu kita diminta untuk mencari dari grafik, kita mencari fungsinya. Oke. Cara tercepat kita masukkan satu-satu ya, titik potongnya itu ya. Nah, cara tercepatnya di situ kita masukkan satu-satu gitu ya. Kita ingat bahwa bentuknya tadi A log Kx ya. Y sama dengan A log Kx, tinggal Y-nya kita cari aja. Kalau yang misalkan yang di sini, berarti Y-nya ini adalah negatif 1, X-nya 1. Nah, berarti nanti negatif 1 sama dengan A log K kali 1. Kalau yang di sini, berarti nanti kita punya Y sama dengan A log 4K. Itu kan bisa kita cari yang dari situ ya. Anggap saja nanti sebagai latihan ya. Nanti silakan dicoba nomor 6 ya. Sedangkan untuk nomor 7 itu nanti kita operasikan dulu ini. Kalau penjumlahan jadi perkalian, berarti nanti jadi 2 log X plus 5 dikali 3 min X. Itu kita kalikan. Nah, syarat nilai maksimum itu nanti yang di dalam log itu harus sama dengan 0. Berarti nanti kita hasil perkalian antara X plus 5 dan 3 min X ini harus kita sama dengan 0 ya. Sekian untuk clue latihannya. Nanti bisa dikerjakan dan dikumpulkan di kolom assignment ya. Terima kasih sekian untuk materi hari ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajarannya.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.